Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 24 Agustus 2025, yaitu yang pertama poin 16. Mulai bulan September 2025, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga setiap hari Senin pukul 17.00. Poin yang ke-17, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Kemudian poin 19, ibadah syukur keluarga Pendeta Yonatan Mangallo STH di kelompok pelayanan 1 dilaksanakan pada hari Jumat 29 Agustus 2025 pukul 16.30. Keluarga mengundang seluruh warga Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah syukur tersebut. Atas perhatian dan kehadiran kita semua diucapkan terima kasih. Selanjutnya poin 20. Penerimaan Saudari Irma bin Paulus dan Saudari Yulianti Dudung menjadi anggota Gereja Toraja akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 6.00 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya poin 21. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kinaya Siam Naara, anak dari Bapak Muhammad Akram dan Ibu Irma bin Paulus, dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 6.00. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya poin 22, kelas katekisasi. Bagi warga jemaat yang rindu mengikuti kelas katekisasi CD, diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Pelajaran katekisasi calon CD akan dilaksanakan pada awal bulan September 2025 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan pertemuan tim pengajar katekisasi bersama dengan orang tua dan peserta katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pada pukul 11. Kemudian poin 23, berdasarkan keputusan rapat tim penyusunan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, disampaikan kepada warga jemaat yang memiliki informasi atau buku catatan mengenai sejarah berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao, bisa menghubungi tim penyusunan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao atau tata usaha Jemaat Rantepao. Terima kasih. Poin berikutnya yaitu poin 24, Komisi PWG Jemaat Rantepao. Pembinaan remaja dan guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Kemudian masih tetap Komisi PWG Jemaat Rantepao bersama tim Gerakan Cinta Alkitab Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas pemuritan kambium berakar dalam Kristus bagi segenap warga Jemaat Rantepao dengan mengisi formulir. Kegiatan akan dimulai pada hari Minggu 31 Agustus 2025 dan dapat menghubungi Bapak Penatua Prabu Wiro Hartanto dan Penatua Demita Tandi. Nomor HP tertera. Kemudian ada tambahan warta jemaat. Ada basar tim sejarah berupa ayam rica-rica dan ikan pemerasan. Sebentar akan dilelang ayam rica-rica harga dasar 30.000 dan ikan pemerasan 50.000. Selain dilelang, ada juga disiapkan di belakang konsistori
bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita masih dalam suasana syukur atas anugerah kemerdekaan Indonesia yang ke-80, di mana para pejuang telah mempersembahkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan dan cita-cita bangsa. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia yang di dalamnya kita menikmati kemerdekaan. Mari memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita dalam tuntunan tema Engkau telah bebas. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Rubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, taruna anak-anak yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghidupi kehidupan keseharian kita, tidak jarang kita melakukan dan memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan kehendaki. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa, tapi seringkali kita melukai hati Tuhan dan sesama. Karena itu marilah kita mengaku atas kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan.
kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami dusta sudah. Hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka. Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pendamaian, melalui permandian kelahiran kembali, dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertanding, lebar panjang tinggi dalam tak tanding. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Tuhan penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menegakkan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
Tidak selalu ia menuntut, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Kita merespon Mazmur 103 dengan pujian Pudimi Tupuang Matua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tiga bacaan lain pada leksionari minggu ini setelah Mazmur yang tadi, Mazmur 103, kita akan membaca Yeremia pasal 1, Ibrani pasal 12 dan Lukas pasal 13. Mari memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Pujian hanya bagimu, ya Allah Tritunggal. Segala perkara hidup kami, suka dan duka kami jalani seminggu lamanya. Dan kami hari ini dalam panggilan Roh Kudus boleh berkumpul kembali, merespon suaramu yang memanggil kami untuk bersekutu, mengangkat pujian dan juga mendengar firman-Mu. Besar kerinduan kami untuk lebih jauh dan lebih dalam dan lebih luas mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan. Kami ingin mengenal dan kami ingin memahami firman-Mu, sehingga hidup kami berjalan seturut firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan, baik sama hamba-Mu yang akan memberitakan maupun yang akan mendengarkan. Kami semua tunduk di dalam kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan Yeremia 1 ayat 4-10. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberitakan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin firman Tuhan. Haleluya.
Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, kurde semangat puang. Bapak Ibu saudara-saudara, hari Minggu itu hari sukacita ya. Kita bahkan baca satu bagian yang kisah Yesus menyembuhkan perempuan di hari Sabat. Itu sampai tuan rumah itu kepala rumah ibadat itu marah gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa hari Minggu itu hari Sabat yang punya ikatan yang membelenggu. Makanya dari tadi saya mencoba memperhatikan ini, apakah Bapak Ibu ini yang datang pada hari Minggu ini datang dengan wajah sukacita atau agak terbeban? Ada yang terbeban karena ada masalah ya. Ada yang terbeban karena masalah ekonomi, misalnya den tentang iku mah ya kesulit kita kok mak gereja te desiara ka parikan deh. Ya tuh pertanyaan ini pertanyaan mahasiswa dan pasikola mak kosin itu tak apa kiriman. Di tanggal apalagi ini tanggal muda. Tapi juga bagi orang-orang yang dapat gaji bulanan yang di tanggal akhir bulan itu berat ya. Ya wong di tengah itu disiara kapal dinasu. Pak, semoga yang ditanya apa reladikan dia kok teke suleki. Ini agak naik levelnya ini. Artinya ada variasi. Lah ma telur dadar ki raka, lah ma rica-rica kira kan siap kulkas duku ubay.
Waktu langkan deki era bakso. Dalam pa densia bakso lan. Pa langan-langan atau demo ya tau mekutanan akwa yang tasule mak gereja dako umbala dini kumande. Ini wajah-wajah orang yang berduit ini. Umbala dini kumande. Kumande joki era ka restoran, warung apa? Pepesangan natu Tominang. Yo, rumah makan Padang. Atau di mana? Painder itu mawatang ya. Kela mitanga ana dako. Nako yang tasule mak gereja dako mindala di kande. Wah. Ini orang yang pikirannya itu dari gereja masih mau mengambil banyak hal gitu sampai sesamanya itu menjadi objek. Jadi dari orang-orang yang dikekang persoalan ekonomi, orang yang biasa tak serana masalah dan duka itu tahu menjadi beban bagi orang lain yang mengikat sesamanya. Dan dia tidak sadari itu bahwa sebenarnya kita bayangkannya orang dari gereja ini, dari sebuah persekutuan yang mulia, kadang-kadang hidup kita itu justru hadir menjadi yang membebani orang, yang mengikat orang, yang memenjarakan orang. Tapi itu perenungan pertama Bapak Ibu, karena sesungguhnya itu sebuah ikatan dosa yang masih sangat kuat dalam diri kita. Mau menjadi orang yang memiliki segala-galanya. Semoga diantara kita tidak ada begitu, tapi yang kutiro-tiro itu tak sia. Itu tolong kande solana. Hari ini tema kita memberi kita kelegaan. Engkau telah bebas. Dirampanan moko. Tak mau dipori, tak mau apa lakai ko, dirampanan moko. Ini sebuah kondisi yang diharapkan semua orang. Siapa yang mau diikat oleh sesuatu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa? Siapa? Kita semua mau untuk bebas. Bebas melakukan sesuatu, bebas mengekspresikan sesuatu, bebas menikmati kehidupan. Dalam banyak hal, seringkali yang bikin kita tidak bebas justru relasi kita. Dan tuh dia si pacar, biasa naku atau mengura, toxic lu tuh hubungan ki, namanya toxic relationship. Kumbar susito. Ya contohnya, misalnya saya mau pergi gereja harus lapor gitu. Mau pergi gereja jam segini, jam ini pulang gitu. Mau pergi jalan sama teman harus lapor. Kemudian saya mau pergi sama teman saya ini sama-sama di perempuan, jam segini keluar, jam segini pulang. Kalau ndak disampaikan, singke. Dan itu bahkan sampai pada hubungan yang kekerasan ya, bisa nakamba itu pacarnya. Itu pacaran yang toksik. Kalau ada seperti itu dialami oleh anak PPGT, anak-anak muda, pada duka tomato tete masih pacar duka apa? Yang na toksit putus. Itu memenjarakan. Harusnya kan itu relasi kasih ya. Relasi cinta kasih. Tapi kenapa justru penindasan yang terjadi? Tapi kalau rumah tangga yang terjadi seperti itu, menderita limi saading, mau tak limi bebas. Nah kau tuh bapak-bapak, lama lepak mak ceki, tak natahan ibu-ibu. Nah itu tanda-tanda itu. Atau ibu-ibu, lama lemak belanja, nah disengke kumua budak bang belanjamu. Tiror ya tuh apa moli pono linde itu na tarana dipakai. Jadi sang ibu ini merasa
Saya enggak bebas itu belanja. Ini kan hal yang kita miliki bersama gitu. Jadi gimana kalau gitu? Dan ada itu yang sampai pada KDRT. Gimana kalau gitu? Saya enggak saranin semua putus. Karena itu rumah tangga. Yang selalu kita ingat bahwa rumah tangga itu adalah persekutuan cinta kasih. Ada yang salah Bapak Ibu, ada ikatan yang sedang dibelenggu dalam relasi itu. Coba ingat-ingat, seperti pemazmur buat kita mengingat tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mengingat tentang kita ini sebenarnya orang-orang yang dilepaskan Tuhan dari gungkungan dosa. Jadi kalau kita merasa sudah dilepaskan, jangan lagi seperti orang yang dilepaskan dari penjara, borgolnya sudah dilepaskan, masih begini tangannya. Masih seolah-olah masih terikat. Masih terikat oleh dosa, masih terikat oleh hal-hal yang buruk selama ini. Kana kilalai mau dirampanam mo. Itu di Ibrani pasal 12 tadi kan digambarkan tentang Gunung Sinai ya, yang sangat menakutkan, menggetarkan, sampai di situ muncul gambaran tentang petir api dan suara sangkakala. Dan sekarang itu sesuatu yang Bapak Ibu, perjalanan iman kita orang percaya itu sebagai orang Kristen itu berbeda dengan perjalanan orang-orang yang beragama Yahudi. Yahudi itu masih dibayang-bayangi ikatan. Tapi kalau orang Kristen hidup dalam kemerdekaan dan tidak diikat. Jadi ya mider rampo tamate gereja mi malaya-laya bang laku majelis gereja. Malaya aku milaku pandita. Apalagi itu yang biasa kataku itu aku di pokadan nomo ki do mimbar daku aku mau ya tuh kamu temas song temas tangga. Wah, itu tidak merdeka itu masuk gereja. Atau ada yang takut tanggal-tanggal nomo teh lah di bagian mau ki amplop persembahan bulanan. Jadi rasanya gereja itu bukan menjadi tempat yang kita merasa nyaman. Dan kita tidak merdeka masuk ke gereja. Orang percaya itu dimerdekakan. Ada satu kisah yang buat saya syok Bapak Ibu. Ini saya masih kuliah di Jogja dulu, studi S2. Saya naik ke tempatnya pendeta Christian waktu istrinya masih pendeta di Kayu Rame, dan kami duduk-duduk di depan pastori, ada gazebo sederhana, lewat dari bawah 2 turis, laki-laki dan perempuan, kayak pacaran sebenarnya. Tapi pada akhirnya saya ketemu mereka di Belanda dan mereka hidup bersama tapi tidak menikah. Tapi itu bukan poinnya, karena tak di pelada itu kita tahu oke kita lan gereja semua bisa mengisi sholat torona tak apa tadi berkati. Jadi mereka cerita tentang perjalanannya dari Manado ke Toraja. Jadi baru-baru dari Manado ke Toraja. Dan pertanyaan kami saat itu, apa yang beda dari Manado dengan Toraja? Nah, pengamatannya agak kentara ketika kita masuk pasar. Agak kentara. Kalau di Manado orang-orang itu mukanya ringan, bahagia ceria. Pas salah satu pasar di Manado mereka masuk. Mungkin yang pasar ada yang jual ular tikus di dalam itu semua. Lalu mereka juga masuk pasar Bolu. Dan yang dia lihat di dalam pasar Bolu, orang-orang yang mukanya tegang. Dan itu mereka bertanya, kenapa orang-orang di sini serius sekali mukanya, tapi orang-orang di Manado itu tersenyum tertawa. Jadi lambolu kan pas ate dong lan toh.
Pasar Tedong pasti na pelambi itu. Jadi rupanya itu yang di Pasar Tedong itu orang-orang yang bukan sedang bahagia transaksi jual beli tedong, tapi orang-orang yang sedang terbeban lah dia itu tedong tepa langsung letak ke itu. Bayangkan itu 50 juta 100 juta ya te ma tonton di rimpun te tamane bisa nepe. Perenungannya menjadi lebih mendalam Bapak Ibu. Tak siara karena pori tongambang ki ite aneh adat budaya Toraja secara khusus Pantunuan. Kita boleh menjadi orang Kristen hari ini, orang percaya, tapi ada yang sesungguhnya tidak sukacita kita lakukan. Yang semestinya dalam penghayatan Kristen yang taman tunu tedong, ya tapogoi ite susinna to kaparan nunnya. Karena dalam pemahaman kita itu tak tanyamo kumala na posalamakna tetomatuan talau saupuyat, tapi sebagai bagian daripada pelayanan kita, persembahan kita supaya dinikmati orang gitu. Tapi yang nama susah penantambengan itu apa entah, lah kau tahu itu dipenjarakan oleh beban. Lah biar entah ada dipugau, tapi tahu ada dipugau di kuana masiri marobang mungkin aku tahu aku tahu mentunu tuh. Jadi masalah kan? Semestinya kita merdeka dari ikatan itu, melakukan dengan sukacita, berbagi dengan sukacita dimanapun, kapanpun, konteksnya apapun, di dunia kerja, di dunia sosial, di dunia budaya, bahkan di dalam gereja. Kalau kita bersyukur, yang paling pertama-tama kita hayati Bapak Ibu, kita tidak terbeban karena aku tahu tak abang nampak nama persembahan na tembe nanu solendo nanu, tapi kita bersyukur karena kita sungguh mensyukuri anugerah kasih Tuhan. Ini terakhir Bapak Ibu. Jadi gereja itu orang-orang yang dipanggil untuk. Jadi dipanggil untuk. Yeremia itu orang yang dipanggil Tuhan. Nah, budak pengalasan dan aku tak mampu. Sabak mengura pak sia tak aku senima akada. Saya pernah masuk jemaat na cerita majelis gereja na kuah biasa na paksa maro pandita si proponen tu mai majelis gereja padahal penatua diaken mo teh terpilih na kuah kamu pamas sambayang rupanya bendam itu atau tapi na bendam bang mato na poli itu dodona na poli selak nama akada na kanau mutu sepana sepakondi inalan saba mana nanti mak gulung sambu na tidak bisa bicara. Itu poinnya mestinya kita sadari bahwa ada hal di mana kita kadang-kadang di dalam gereja terpaksa untuk melakukannya. Siapa tak bisa mpogoi. Tapi memang gereja bicara tentang pemberdayaan, Bapak Ibu. Jadi seharusnya dari waktu ke waktu kita bisa gitu. Susin nama sambayang atau ya tuh sitongan nak mak kada sehari-hari bisa. Tapi yang nama sambayang tak bisa. Itu bukan soal ndak bisa bicara, tapi soal tidak biasa berdiri depan umum, mak parondo. Akhirnya tidak ada kata yang bisa dikatakan. Dan itu soal pembiasaan. Saya dulu Bapak Ibu kalau memulai khotbah di mimbar, saya agak pegang mimbar karena mak perondo-rondo kusading gitu. Tapi natiro duka jemaat, nak goyang-goyang itu mimbar doh. Nah itu tanda tidak percaya diri. Tapi lama-kelamaan semakin terbiasa. Jadi itu soal pembiasaan saja. Jadi jangan langsung dipaksa dan terbiasa sudah. Sesuatu yang dipaksa itu sesuatu yang mengikat Bapak Ibu. Mengikat kita dan membebani kita. Nah, jadi kita ini sudah bebas ya. Dan penebusan dan pemanggilan kita sebagai orang percaya
meminta kita untuk berbuat sesuatu bagi dunia. Sebagai gereja, apa kemampuan kita? Bukan hanya pendeta, penatua diaken, yang punya talenta menyanyi bisa dan pakai itu. Yang main musik bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Ini kan pujian kita Jemaat Rantai Paus berapa tahun yang lalu sudah berbeda sekali ya. Berbeda sekali bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam jemaat. Semakin bagus dari waktu ke waktu. Itu semua adalah persiapan dan latihan dan kesiapan memberi untuk Tuhan. Jadi kita dipanggil, dan jangan terlalu banyak bicara tentang nata aku bisa, nata aku mampu. Budak pengalasan. Yang harus kita jawab adalah ya, tak apa aku mampu tuh pa Morena. Maka saat itu kita melepaskan diri dari belenggu penolakan dan alasan-alasan untuk tidak membuat diri kita menjadi gereja yang sebenarnya, yang menolak menjadi berkat dari dunia, menolak berbuat sesuatu bagi dunia karena kita merasa tidak mampu. Kita semua sudah dibebaskan seperti perempuan yang sakit bertahun-tahun. Yesus bebaskan dengan kata-kata dan sentuhan. Kita semua sudah disentuh sama Tuhan. Maka jangan lagi biarkan diri kita seperti orang yang terpenjara, dan sekalipun sudah dilepaskan masih saja seperti orang yang terpenjara. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bebas. Dia seperti, kalau orang tanya gini ya, apa bedanya orang Kristen dan orang agama lain kalau dia berdosa? Apa bedanya? Orang Kristen sama agama lain kalau berdosa, sama-sama jatuh. Bedanya adalah orang Kristen kalau jatuh bukan karena dikuasai dosa, sehingga dia akan kembali langsung berbalik. Kalau dia jatuh, dia bangun karena dia tubuh Kristus. Karena dia tubuh dari Allah yang sudah mengalahkan dosa. Tapi agama lain, kalau jatuh, jatuh. Dan alasannya berbalik pun bukan karena dia bukan orang yang sudah menang dari dosa, tapi karena sosial berkata, tak namelo tu apa mu pogau. Ya mengerti toh. Ini bukan soal bahwa mereka tahu bahwa mereka sudah dilepaskan dari dosa. Hiduplah dalam sukacita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa-dosa. Amin. Kita bersama-sama merenungkan hidup yang penuh anugerah ini. Anugerah yang besar, yang kalau kita sendiri menghitung-hitungnya, kita tidak pernah memiliki hal sebesar itu dari usaha dan pekerjaan itu. Itulah anugerah yang dilakukan Kristus bagi dunia, yang saya dan Bapak Ibu menjadi penerimanya, dan yang akan kita bagikan bagi dunia. Pembebasan dari dosa,
dan pembebasan dari segala ikatan-ikatan yang membuat kita tidak sanggup bersyukur untuk hal-hal yang besar dan lebih besar. Kristus telah melakukan semua perkara itu. Dan Kristus jugalah yang terus mengajar kita bersama-sama selalu bersyukur dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap saat. Berbicara kepada Tuhan setiap saat, seperti yang diajarkan bagi para murid, bagi kita semua. Dan kita bersama-sama akan berdoa sebagaimana yang diajarkan Kristus. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini. Mari kita merespon kasih Tuhan yang besar itu dengan pengakuan iman percaya, sebagaimana yang menjadi keyakinan kita dalam 12 pengakuan rasuli. Bersama-sama kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Anak dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara. Kita akan memberi ungkapan syukur kita dan satu ayat yang meneguhkan kita saat kita memberi ungkapan syukur, yaitu dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sambil pundi dijalankan, kita menaikkan pujian tabuh gendang. Kecapi, mai memuji
kita ulangi dari ayat 1. Sidang jemaat keluarga Allah, kita diutus dalam misi gereja. Ada natura di sini untuk kita uangkan dalam penyelesaian gedung pelayanan ini. Semoga di gereja ini berkat Tuhan mengalir ke banyak orang. Ini markisa ini, apa? Sama pepaya. Siapa yang tawar? 100 untuk saya. 3 kali aja ya. Cepat-cepat Tuhan berkati kok. Hah? Itu dulu. Nah, ini telur nih. Tak mau perai telok kote. Oh ya. 1 juta. 3 kali. Tabe kairingku. Rabisa sayur nih. Rabisa. Siapa? Majelis gereja 50. 3 kali. Ini untuk apa ini? Ini. Dikasih 2 begini, apakah ini? Dangkot apa ini? Dangkot apa? Ayam kampung apa yang cinta? Apa ini di atas? Ini untuk tim sejarah. Apa di bawah? Ini untuk tim penyusun sejarah gereja Toraja. Jadi kita sudah, ya ada Ibu sama Opi. 100 ribu. Siapa lagi? 500. Siapa lagi? 3 kali. Ini lagi 1 kali ya. Untuk tim sejarah. Siapa? Tidak ada. Dari selatan.
Ya, Ibu di atas. 100. Oh ya, di atas. 3 kali. Ya. Demikian persembahan kita, Tuhan memberkati. Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah yang mulia, kami bersyukur untuk kesempatan kami memuji dan memuliakan-Mu dalam persekutuan ini, dan firman-Mu boleh menjadi peneguh iman kami dan melihat dan meyakinkan kami tentang keberadaan kami sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, dan karena itu dari segala ikatan itu kami tidak lagi dihalangi untuk berkarya dan bersaksi bagi dunia. Dalam persekutuan ini kami mau bersyafaat sama-sama dengan anggota jemaat yang bersukacita pun bergumul. Kami doakan anggota jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Opa Dea di Makassar, Ibu Emita Seleng di Jakarta, Bapak Yohanes Limbong, Saudara Desti di rumah, Bapak Frans Mangiwa di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Paulus Balatan perawatan di Makassar, Bapak Pendeta JK Parantean pemulihan di rumah, Bapak Sesa perawatan di Rumah Sakit Elim, Nenek Maya perawatan di Rumah Sakit Lagi Padada, Saudari Tiara Pongsapan perawatan di Rumah Sakit Elim, Ibu Nova Kombong Noble telah melahirkan di rumah sakit, dan Dr. Feni Rido berobat ke Amerika, dan juga warga jemaat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan namanya dalam keadaan pergumulan sakit penyakit juga. Bahkan kami semua yang hadir saat ini tidak lepas dari kerapuhan itu Tuhan, sebagai manusia yang terbatas secara fisik. Kami semua berserah kepada Tuhan untuk pemulihan kekuatan dari Tuhan semata, dan menyadarkan kami untuk selalu sadar bahwa kami tidak pernah sempurna secara fisik Tuhan. Diri kami ini terbatas, dan hanya kepada-Mu lah kami selalu mengandalkan pertolongan, pemulihan, dan kekuatan dalam hidup ini. Kami bersyukur bersama anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ada 44 anggota jemaat di Jemaat Rantepau oleh genap usianya 1 tahun pada minggu ini. Di momentum itulah kami selalu mensyukuri kebaikan Tuhan, bahwa dari hari ke hari Tuhan terus dan masih menganugerahkan waktu bagi kami, waktu yang akan kami gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bagi jemaat-Mu, orang tua kami, kakek nenek yang sudah lansia Tuhan, kepada-Mu kami memohonkan kiranya mereka tetap kuat bersemangat menjalani masa tua, bahkan tidak berhenti untuk tetap berkarya dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kehidupan anggota jemaat, keluarga yang hidup dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak dan pertumbuhan anak-anak, kepada semua keluarga-keluarga itu
ialah menjalani kehidupan pekerjaan hari-hari mereka di dalam pertolongan Tuhan semata yang mereka aminkan dan sadari. Dan karena itu hanya kepada Tuhan mereka selalu bersyukur. Kami berdoa untuk rencana penerimaan saudara kami yang dari gereja yang tidak seajaran akan masuk ke gereja Toraja dan akan diterima di Jemaat Rantepau ini pada saudari Irma bin Paulus dan saudari Yulianti Dudung. Kau telah menyapa mereka dan mempersiapkan jalan untuk menjadi anggota gereja Toraja. Biarlah proses penerimaan itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami doakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk anak kekasih Kinaya Sea Nara pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pada jam ibadah jam 6 pagi. Biarlah menjadi peristiwa yang mensukacitakan bagi anak kekasih Kinaya untuk hidupnya sebagai orang yang dimeteraikan keselamatannya melalui baptisan dan menjadi sukacita bagi orang tua dan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Rantepau. Kami doakan rencana penyelesaian gedung Bunga Alalan tempat kami beribadah di tempat ini dan juga penyusunan sejarah Jemaat Rantepau yang dikerjakan oleh tim khusus. Kiranya semua boleh berjalan di dalam sukacita dan pengandalan akan kuasa Tuhan semata. Gedung ini dan juga sejarah yang akan disusun menjadi fasilitas maupun informasi dan dokumen yang akan semakin meneguhkan iman Jemaat Rantepau. Kami doakan rencana temu kader tekad 100 remaja gereja Toraja yang akan berlangsung pada minggu depan di Balikpapan wilayah 4 Kalimantan. Kiranya Tuhan sertai anak-anak kami dan juga panitia pengurus yang akan bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi kegiatan yang akan semakin mendorong semangat anak-anak remaja yang telah dipilih ini menjadi remaja yang kuat, tangguh, yang bisa menjadi pemimpin gereja Toraja di masa-masa yang akan datang. Dan juga kami doakan pemerintah kami, TNI, Polri, para pegawai gereja, para dokter, tenaga medis, ASN, guru, swasta, petani, nelayan, dan pedagang, serta pekerjaan lain yang dijalani oleh warga jemaatmu. Kiranya dalam panggilanlah semua itu dijalani, bahwa sebagai gereja di setiap tempat pekerjaan kami memberitakan Injil Yesus Kristus. Kami menjadi saksi Kristus di dalam kata dan perbuatan. Pelayanan seminggu ke depan dalam pertanggungjawaban majelis gereja juga yang dikerjakan pengurus SOIG dan bahkan kepanitiaan biarlah dikerjakan hanya dalam satu keyakinan bahwa Allah Tritunggallah yang menyertai dan memberi kekuatan. Semua ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami yakini terus mengajar kami sehari-hari dengan firman yang terus diperdengarkan di tengah-tengah jemaat. Amin. Kita naikkan pujian, setialah. Setialah
Pergilah, jalanilah suasana kemerdekaan dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Dialah yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Alfius Pasulu dalam melayani dalam ibadah saat ini. Kiranya Pak Pendeta diberkati dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan sehat selalu. Tuhan dimuliakan. Sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah ini, kita naikkan pujian Keluar dari Kaum. Siang hari ini, Tuhan memberkati kita. Thank you.